بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat syukur spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapapun yang mengucapkan kalimat syukur khusus ini minimal dalam satu hari satu kali saja, Allah anggap hamba yang bersangkutan hari itu sudah bersyukur kepada Allah. Makin banyak, makin sering diucapkan, makin berhaklah kita disebut sebagai abdan syakura, hamba yang sangat pandai bersyukur. Mari niatkan menghafalnya bagi yang belum hafal, karena singkat, 3 potong kalimat saja. Sama-sama. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Artinya adalah segala pujian hanyalah Allah yang berhak menerimanya. Berkat Allah beri kita nikmat, kita jadi orang-orang baik, kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum, ulang lagi. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Silakan dibaca. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gurunda yang kita cintai, Ustaz Zul Arafah, para alim ulama kami, kiai-kiai, abuya, para asatidzah, para da'i, para tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan umat dan pemerintahan di dalam masjid ini. Status kita ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Semoga kita semua tanpa terkecuali masuk ke dalam surga Allah yang tertinggi, bertetangga kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, majlis ini mengingatkan saya kepada orang yang sangat saya cintai. Figur beliau juga mengingatkan saya kepada orang yang sangat saya kasihi karena Allah. Murabbi kita almarhum Ustadz Arifin Ilham. Hadirin yang kami cintai, ingin kami sebutkan sesuatu terkait di dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis qudsi. Pada hari kiamat kelak, Allah panggil satu persatu hambanya.
hambanya, insya Allah itu adalah kita, dipanggil oleh Allah satu persatu menghadap. Apa yang Allah tanyakan pada hamba-hambanya? Dan ini sesuatu yang menegangkan. Allah tanyai kita, wahai hambaku, ketika engkau dulu hidup di dunia, apakah engkau tidak dengar? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak tahu aku kelaparan? Kenapa engkau tidak datang? Kenapa engkau tidak mengantarkan aku makanan? Hai hambaku, saat engkau dulu hidup di dunia, apakah engkau tidak dengar? Apakah engkau tidak lihat? Apakah engkau tidak tahu aku sakit? Kenapa engkau tidak datang menjengukku, merawatku, memberi aku obat? Hai hambaku, ketika engkau dulu hidup di dunia, apakah engkau tidak dengar? Apakah engkau tidak lihat? Apakah engkau tidak tahu? Aku dianiaya, aku dizalimi. Kenapa engkau tidak datang menjadi pembelaku? Kenapa engkau tidak berada di pihakku? Kenapa engkau tidak datang menolongku? Pertanyaan ini pasti Allah tanya nanti pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, sahih menurut syarat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka hamba yang ditanya bingung, balik bertanya dengan penuh takut dan hormat, ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Engkau adalah pencipta seluruh alam semesta, Engkau pemilik segala-galanya, Engkau yang maha memberikan rezeki, Engkau maha kuat, maha perkasa. Ya Allah, bagaimana mungkin Engkau bisa kelaparan? Engkau zat yang maha kaya, Engkau tidak butuh apa-apa. Bagaimana mungkin Engkau sakit? Ya Allah, bagaimana mungkin Engkau dizalimi? Dan bagaimana cara kami menolongmu, memberimu makan, merawatmu, membelamu? Jawaban Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menjadi penentu nasib kita nanti pada hari kiamat. Jawaban Allah, hai hambaku, engkau dengar, engkau lihat, engkau tahu ada hamba-hambaku di tempat lain, di belahan bumi lain, mereka kelaparan, kau bisa beri mereka makan. Kenapa engkau tidak datang memberi mereka makan? Hai hambaku, engkau lihat, engkau tahu, engkau dengar bahwa ada hambaku yang dianiaya, disakiti, mereka sampai sakit, menderita, sampai menanggung penderitaan ke tingkat sakaratul maut dan meninggal. Engkau bisa datang merawat mereka, memberi mereka obat, engkau bisa bantu mereka, ada di pihak mereka. Kenapa engkau tidak lakukan itu? Hadirin, bagaimana kira-kira kita menjawab? Hari ini yang dimaksud oleh Allah dalam kehidupan kita ini kita semua tahu, Palestina. Anak-anak, cucu, cicit para sahabat berkumpul di sana. Keturunan-keturunan Rasulullah banyak di sana. Yang ada sekarang di sana, yang meninggal dunia pada hari ini karena kelaparan, satu hari bisa 50 orang, 60 orang, 80 orang, bahkan 200 orang sakarat karena kelaparan. Kalau tidak meninggal karena ditembaki dan dibom, mereka meninggal karena kelaparan. Baru-baru ini PBB merilis pernyataan resmi, dalam hitungan 2 hari ke depan, jika tidak ada makanan yang bisa masuk, maka 14.000 bayi akan meregang nyawa dan meninggal dunia. Saudaraku, hamba-hamba Allah kita di sini, alhamdulillah, alhamdulillah, berkecukupan. Makan minum kita tidak putus, ibadah kita bisa dari masjid ke masjid nan indah.
Alhamdulillah, kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan, di dalamnya ada AC, ada kipas angin. Kemana-mana kita punya stok dana di kantong, di ATM, kita main bisa gesek, kita bisa kemana saja dilayani, keluarga kita lengkap dan utuh. Alhamdulillah. Tapi terkait mereka bagaimana? Kami khawatir masuk dalam sumpah Nabi adalah orang-orang yang pada hari kiamat ingin memberontak tapi tak berdaya. Kenapa? Ya Allah, mana amalanku? Aku dulu di dunia salat, aku dulu di dunia puasa, aku haji, aku umroh, mana semuanya ya Allah? Aku dulu tahajud, aku dulu duha, berajin baca Quran. Ya Allah, aku adalah hafiz, aku adalah qari. Ya Allah, mana semua pahalaku? Apa yang terjadi? Allah, dalam hadis sahih Imam Muslim, ternyata Rasulullah bersumpah. Simak ini, perhatikan wahai calon-calon ahli surga, amin. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak diakui ada iman. Nabi bersumpah enggak sekali, diulangi lagi Pak. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak diakui ada iman. Sumpah yang ketiga, wallahi la yu'min, demi Allah tidak diakui ada iman. 3 kali Nabi bersumpah, yang disumpahi adalah tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Pucat para sahabat. Sahabat tahu, orang kalau Islam sudah syahadat tapi tidak ada iman dalam dadanya, maka bagaimanapun hebatnya Islamnya, dia tidak berhak masuk surga. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, orang yang banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, orang yang banyak beramal saleh, fa huwa mu'min, dan dia memang ada iman, Allah terima amal solehnya. Tapi yang punya banyak amal tapi iman tidak ada, Allah nehikan, Allah nafikan, Allah anggap nol amalan itu, karena amalan harus didasari oleh iman. Nah, Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. 3 kali Nabi bersumpah. Ternyata di dalam surat Fatir, silakan buka Al-Quran, lihat surat Fatir, surat yang ke-36, ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ini tingkat pertama. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Lihat ini, Allah membagi iman kepada 3 tingkatan. Awas, tadi Nabi bersumpah berapa kali Pak? 3 kali. Demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. Sekarang Allah menyebutkan iman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan iman yang terendah menjadikan orang ini tetap wajib masuk surga. Siapa itu? Zalimun li nafsi. Amal soleh ada, buat dosa rajin. Ada nggak orang kayak gini Pak? Amal soleh ada, dosanya lancar. Sholat sih sholat, makan riba. Terus puasa sih puasa, zina hobi. Na'udzubillah ya, ini ada, walaupun nggak banyak. Apalagi di masjid ini insya Allah tidak ada. Hadirin, ini yang pertama, orang ini masuk surga, namun karena dosanya yang banyak, dia dicuci dulu. Di dunia sering ditegur Allah dengan berbagai macam cara, akhir hayatnya cenderung su'ul khatimah, na'udzubillah. Di alam kuburnya disiksa, di padang mahsyarnya urusannya berat, lama, panjang, hisabnya mengerikan, dan di atas titian berjatuhan masuk
masuk dulu di neraka, dicuci dulu di dalam neraka. Naudzubillah. Berapa lamanya tergantung berapa banyak tuh dosa yang dia punya dan dia belum bersihkan di dunia. Lalu pada akhirnya Pak, karena masih ada iman, dia dikeluarkan, masuklah ke dalam surga, abadi di dalam surga. Alhamdulillah. Mau Pak? Mau jadi orang masuk surga tapi mampir dulu? Enggak lah. Tapi setidaknya karena ada iman dia masuk surga. Yang kedua, tingkat iman yang kedua namanya muqtasid. Siapa ini orang? Iman mukminin. Masuk surga tapi dihisab dulu di neraka. Hanya saja hisabnya dilancarkan oleh Allah, dipersingkat dan dipermudah. Lalu di atas titian lewat, selamat nyampe di seberang, kemudian dipersilahkan meminum dari telaga Nabi, dituangkan ke kepalanya air dari telaga Nabi, masuk surga. Ini iman mukminin. Yang pertama iman muslimin, sekarang iman mukminin. Terus tingkatan iman tertinggi, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada pemilik iman di mana dia adalah imannya muhsinin. Ciri khas orangnya adalah sabiqun bil khairat, paling di depan. Setiap kali ada peluang amal soleh, dia tidak mau ketinggalan, paling di depan. Dia ingin paling duluan dan paling terbaik mengerjakannya. Sabiqun bil khairat. Ini iman muhsinin. Orang ini di akhirat, kata Rasulullah, bangkit dari liang kuburnya, langsung disambut dari kendaraan-kendaraan maha mewah spesial dari pencipta Allah, pencipta alam semesta. Disambut dan lewat ke padang mahsyar. Nggak mampir Pak, hanya numpang lewat doang, nggak turun, nggak ada pemeriksaan, nggak ada hisab. Ini oranglah yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Nggak ada amalan yang perlu ditimbang. Luar biasa. Mereka langsung diantarkan ke titian. Di atas titian berkelebat seperti mata memandang, langsung nyampe di seberang. Kemudian ditempatkan di surga yang tertinggi, selevel dengan para wali-wali, selevel dengan para nabi-nabi, selevel dengan para rasul. Allahu Akbar. Mereka umat Nabi Muhammad, imannya disebut iman muhsinin. Awas, tadi Nabi bersumpah, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. 3 kali Nabi bersumpah, berarti ketiga-tiga tingkat dalam sumpah ini tak ada pada diri seseorang. Wajar nggak kalau para sahabat pucat? Wajar nggak kalau para sahabat ketakutan mendengar ini? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang malang itu ya Rasulullah? Dia sholat, dia tahajud, dia duha, dia puasa sunat, baca Quran, tapi disumpahi tidak beriman. Siapa orang itu ya Rasulullah? Siapa orang itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syabat wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang Islam, kata Nabi, orang Islam yang hidupnya baik-baik saja, hidupnya normal, makan minumnya lancar, ibadahnya it's okay, dia bisa tidur perutnya sudah berisi, di dalam kamar, di ruangan yang nyaman dan aman. Wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Sementara dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain kelaparan, dia tahu, dia tidak bantu. Ada saudara muslimnya di tempat lain sakit, dia tahu tapi dia tidak bantu. Ada saudara muslimnya di tempat lain dizalimi, dia tahu, dia dengar, dia lihat, tapi dia tidak bantu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tamat orang ini. Nauzubillah. Dan apa yang kami sebutkan sekarang semuanya ada di Gaza, di jalur Gaza, Palestina. Hadirin, sekarang sudah berapa usia kita? Di atas kepala 5, di atas kepala 6, ada di atas kepala 7, ada masih seger-seger umur 40-an, 30-an. Demi Allah, kita inginkan semuanya ridho Allah, kita inginkan masuk surga Allah, tapi kita tidak mau masuk dalam sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barusan ini. Betul Bapak Ibu? Kita tidak mau disumpahi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu yang kita mau apa? Diakui bahwa kita ada iman. Itu yang kita mau, sehingga amal kita tidak ada yang sia-sia.
sehingga kita dipastikan masuk surga nanti. Amin. Hadirin, selanjutnya Nabi bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Man, siapa saja orang Islam punya amal-amal soleh yang siapa saja lam yahtam, tapi dia tidak mau tahu, dia tidak peduli bi amril muslimin, apa yang menimpa saudara muslimnya di tempat lain, falaisa, maka dia tidak boleh dikatakan minhum, di antara orang Islam itu. Allah, na'udzubika ya Allah. Orang Islam amalnya keren tapi tidak peduli dengan apa yang menimpa saudaranya, dia tidak boleh dikatakan orang Islam. Ini adalah pernyataan lugas tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, apakah Bapak Ibu sampai di gadgetnya masing-masing apa pernyataan rakyat jalur Gaza Palestina hari ini? Baik anak-anaknya, baik kanak-kanaknya, baik yang sudah mulai remajanya, baik yang sudah dewasanya, orang-orang tuanya, para janda-jandanya, anak-anak yatimnya, dan termasuk yang paling terakhir pernyataan Abu Ubaidah, juru bicara sisi perlawanan seluruh rakyat Palestina mengusir penjajah yang maha biadab ini. Apa kata mereka? Wahai para penguasa Arab, wahai para pemimpin-pemimpin Islam di negeri-negeri Islam, wahai para ulama, para dai, para tokoh, wahai para orang-orang kaya, nahnu khusumukum yaumal qiyamah, kami akan menjadi seteru kalian pada hari kiamat. Kami tuntut kalian pada hari kiamat atas setiap nyawa anak-anak kami, atas nyawa setiap janda-janda kami, anak-anak yatim kami, fuqara masakin kami, rakyat sipil kami. Kami tuntut kalian pada hari kiamat. Kalian tidak berbuat yang bisa membuat kami terus bertahan hidup. Kalian tidak melakukan, kalian tidak bantu, padahal kalian punya kemampuan membantu. Demi Allah Pak, saya berharap jamaah masjid dari kajian subuh ke kajian subuh yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Zul Arafah tidak termasuk orang yang dituntut oleh rakyat jalur Gaza Palestina nanti pada hari kiamat. Kenapa? Kita menunaikan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan 5D kaum muslimin. Lakukan 5 dal. Saya berjumpa dengan pucuk pimpinan tertinggi perlawanan di jalur Gaza. Saya berjumpa dengan para penguasa-penguasa di jalur Gaza ketika kami ada muktamar puncak internasional di Turki bulan Desember 2024. Pertemuan itu sangatlah intens, sangatlah hangat dan akrab. Mereka semuanya bertekad, kami mewakili kalian semua untuk menjaga tanah wakaf umat Islam, Baitul Maqdis yang suci, dan kami berjuang mewakili kalian semua untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Bila tidak ada perlawanan ini, Masjidil Aqsa sudah diruntuhkan. Bila tidak ada perlawanan ini, Gaza sudah lama hilang, 2,4 juta penduduknya sudah mati terbunuh. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami akan terus di garda terdepan, walaupun kami meregang nyawa, kami akan pikul ini semua. Tugas kalian adalah bantu kami dengan 5 hal. Bila kalian lakukan, kalian dan kami di mata Allah sama-sama pejuang Palestina. Jika kalian tidak lakukan, kami berlepas diri, dan kami telah sampaikan kepada kalian apa yang terjadi di Palestina pada hari ini, tanggal 4 April 2025 ini, Pak, Bu, di Doha, ibu kotanya Qatar. Konsensus ijma para ulama semesta telah mengeluarkan fatwa, dan 2 hari setelah fatwa itu dikeluarkan, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat sepakat mengatakan kami dalam fatwa ini, kami setuju dengan fatwa ini, kami dukung fatwa ini. Ada 15 poin yang disepakati. Salah satunya adalah wajib bagi umat Islam sedunia dimanapun berada melakukan jihad menuju Palestina, membebaskan Palestina. Jika tidak mampu jihad fisik, maka jihad mal, jihad harta lakukan. Karena yang terjadi di Palestina pada hari ini bukanlah perebutan tanah, bukanlah perebutan kawasan, tapi adalah akidah, urusan agama. Ini adalah yang disebut oleh Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Orang yang paling biadab,
beriman adalah orang-orang Yahudi. Jelas di surat An-Nisa. Maka apa yang terjadi di Palestina adalah perang suci, perang agama. Wajib bagi umat Islam, siapapun yang ada, yang hidup, untuk membantu mereka dengan 5D. D yang pertama, doa. Kami tidak akan uraikan lagi. Alhamdulillah tadi ada doa kunut, ada doa dari guru kita Zul Arafah. Di doa kunut setiap subuh saya berharap tiap masjid, ayo para imam-imam, tidak cukup dengan kunut, lakukan langsung kunut nazilah. Doakan saudara kita di Palestina, Allah menangkan rakyat, Allah menangkan para pejuang, Allah hancurkan Zionis dan seterusnya. Begitu Pak. Terus yang kedua, D yang kedua yaitu dakwah. Publikasikan dengan segala apa yang kita punya. Dosen sampaikan pada murid-muridnya, pada mahasiswanya. Guru-guru sampaikan pada siswa-siswanya, santri-santrinya. Dai, khatib sampaikan di mana saja. Yang punya kehebatan media, yang bisa menyebarkan berita-berita yang fix, yang hak, maka beritakan dan hapus semua berita-berita hoax. Dakwah. Dan D yang ketiga yaitu ad-di'ayah. Promosikan, bantu sebarkan apa-apa yang bisa membuat lawan menjadi lemah, menjadi hina, apa-apa yang bisa membuat penjajah menjadi lumpuh, apa-apa saja produk-produk mereka yang haram dikonsumsi oleh umat Islam karena hasilnya untuk membantai saudara-saudara kita di sana. Maka kaum muslimin diayah, promosikan, sebarluaskan. Ini loh yang harus kita hindari, ini loh yang gak boleh kita beli, ini loh yang gak boleh ada di rumah kita. Diayah. Yang keempat, ad-da'mul askari was-siyasi. Dan nomor 4 ini, D yang keempat, hanya pemerintah yang punya kuasa ini, yaitu dukungan militer dan politik. Ini harus dilakukan. Semoga khutbah atau ceramah seperti ini sampai kepada yang kita cintai, yang kita muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo, agar beliau dengan Pak Soekarno Presiden pertama sama tekad dan mentalnya, mumpung beliau masih menjabat, mumpung beliau masih hidup, karena belum tentu umurnya panjang, belum tentu jabatannya lama, mumpung masih ada, sekaranglah saatnya pemerintah bertekad maju terdepan, pimpin rakyat Indonesia sebagai muslim komunitas terbesar seluruh dunia, tampil ke depan, menjadi garda terdepan menyelamatkan Palestina, setidaknya menyelamatkan rakyat jalur Gaza Palestina pada saat ini. Setuju? Ya Allah, sampaikan kepada Bapak Presiden kami perkara ini ya Allah, agar beliau pimpin kami. Kita semua tidak takut mati, tapi kita juga tidak mau cari mati, tapi kita akan hidupkan, kita akan perjuangkan hidupnya saudara-saudara kita yang menuju mati saat ini di jalur Gaza. D yang kelima, nah ini yang paling mungkin kita lakukan, yaitu ad-da'mul mali wal maddi, dukungan finansial dan ekonomi. Dukungan finansial dan ekonomi, Pak. Ini yang terkait dengan hadis qudsi pertama yang kita baca tadi. Dukungan ekonomi. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, kabar ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu. NGO muslim yang amanah jauh lebih banyak daripada yang khianat. Ada yang khianat nakal-nakal ada, tapi yang amanah jauh lebih banyak. Hanya saja kendalanya terkendala di perbatasan, nggak bisa masuk. Tapi ada kabar yang harus kami sampaikan, tidak semua tidak bisa masuk. Uzmaker, yakni NGO yang kami dirikan setelah 7 Oktober 2023, mulai dari November sampai kepada hari ini, setiap bulan bantuan kita masuk, terus membuka lumbung-lumbung dan dapur-dapur umum, bahkan membuka sumber-sumber air yang bisa menampung 30.000 orang, bisa menampung sekian puluh ribu orang tiap bulan masuk dari Uzmaker. Alhamdulillah, 4 hari yang lalu kita telah menyalurkan 1.025.000.000 tiap bulan bantuan kita masuk, dan itu di atas angka 1 miliar tiap bulan. Maaf, kami katakan kami tidak menepuk dada, tapi kami yakinkan Bapak Ibu semua, masih ada NGO yang begitu rapi, yang begitu kokoh, yang begitu amanah dan disiplin. Salah satunya insya Allah Uzmaker yang kami pimpin, Pak. Setiap bulan, silakan minta videonya. Kalaulah waktu kita memadai, kami putarkan videonya. Tiap bulan kita serahkan, dan tiap bulan, bahkan satu bulan bisa 4 kali 5 kali digelar pasar gratis, digelar dapur umum, ya, dan itu menampung puluhan ribu orang, tapi rakyat di sana jutaan.
Nggak cukup hanya Uzmakar, masih banyak NGO-NGO Muslim yang amanah lainnya. Gabung dengan mereka. Kami tidak katakan harus melalui Uzmakar. Silahkan. Saya yakin bersama Ustaz Zul Arafah, beliau juga punya kenalan NGO yang amanah. Silahkan. Pokoknya jangan berhenti. 5D kewajiban kita: doa, diayah, dakwah, da'mul amali wal da'mul askari wasiyasi, dan terakhir adalah da'mul mali wal maddi. Tolong hadirin, bedanya masih boleh nih Ustazuna, masih boleh kaum muslimin. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah ya Rabb. Kaum muslimin, ketahuilah, alhamdulillah kami beda. Letak bedanya apa? Biasanya NGO itu bergeraknya di bidang kemanusiaan murni. Kalau kita beda, kita sudah berazam 90% yang dialirkan melalui Uzmakar adalah untuk perlawanan mengusir penjajah, sesuai dengan fatwa ulama semesta 4 April 2025 ini di Doha. Wajib bagi umat Islam melakukan jihad mal. Maka Uzmakar melaksanakan potensi menyalurkan jihad mal dari umat yang punya tekad. Terima kasih.